Saya mau pulang, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman mewakili dari Sohibul Musibah. Kalangkong atas kunjungna teman-teman ala betul ka semakin aro pakai hari topik ton madlonggu melar menter ternilai ibadah. Amin. Ini masuk. Ini Pak Kiai. Mohon maaf sebelumnya. Setelah melihat di dunia maya, ya terutama di Facebook, itu melihat Muhammad Longgu ini mati dalam keadaan tersenyum. Kok bisa Pak Kiai? Padahal Mat Longgu itu orang seperti apa? Orang tani biasa, bahkan dikatakan oleh orang Madura bajingan. Tapi kenapa kok bisa? Itu padahal ya kalau melihat sehari-harinya itu bagaimana kehidupannya. Riwayat hidup lah Ya. istilahnya. Jadi memang betul Mat Longgu itu memang bisa dikatakan lah kata orang Madura bajingan, betul. Dan semua bukan cuma tretan. Saya bertanya-tanya tentang kematian Mat Longgu, mak bisa mati tersenyum bukan hanya dari kalangan teman-teman sendiri. Pertama, kami menyampaikan ya, kita dari anggota Laskar Sagera, khususnya Persatuan Gerakan Laskar Sagera yang terhimpun di Al-Iqdam, kami sangat berduka dan merasa sangat kehilangan. Karena memang riwayat hidupnya Mat Longgu, memang dikenalnya Mat Longgu itu bajingan. Awal mula itu memang aktifnya di sabung ayam, kerapan, balapan, andokan, munro taro apa na boleh. Aku cak bun kelebun, budi kelebunan, mun aku cak roh taro, pakunya purban ce. Itu memang latar belakangnya. Kemudian Mat Longgu itu di akhir-akhir ini kurang lebihnya 4 tahun terakhir lah. Akhirnya Mat Longgu merapat masuk dengan Laskar Sagera langsung. Kalau tidak salah nomor induknya Mat Longgu 1337 kalau tidak salah nomor induknya Mat Longgu. Jadi agak baru-baru lah. Namun pas begitu kenal di perjuangan, Mat Longgu itu semangatnya Masya Allah dalam membela habaib dan ulama. Sampai Mat Longgu itu kan mengatakan bahwasannya sisa hidupku akan aku taruhkan untuk berjuang bersama habib dan ulama. Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Itu Mat Longgu. Ya, Mat Longgu itu hidup sebatang kara lo ya. Masya Allah. Rumahnya di sini dulu, rumahnya kecil banget. Ini kan baru dibangun. Rumahnya ini baru dibangun. Kurang lebih ukuran 3 meter lah, 3 meter sekian rumahnya Mat Longgu. Dan itu dindingnya itu bukan dinding dari batu, tapi dari seng. Di situ Mat Longgu hidup di dalam rumah itu bersama karena cerai dengan istrinya, akhirnya berdua sama anaknya. Jadi di rumah yang sempit itu dibagi menjadi 2 kamar, kalau tidak salah 4x5 isap ya. Kurang lebihnya segitu ukuran tersebut. Rumah itu dibagi menjadi 2, satu bagian kamar anaknya, satu bagian kamarnya Mat Longgu. Dan di rumah yang kecil itu akhirnya dari rumah yang kecil tersebut Mat Longgu berkeinginan ingin membangun rumahnya agar anaknya tidak melas dan semacamnya. Namun setiap kali Mat Longgu itu hendak membangun, setiap dia punya duit, setiap dia punya uang, terus ada teman-teman yang mau berangkat berjuang, uangnya itu diambil sama Mat Longgu. Separuhnya diambil untuk membantu perjuangan teman-teman yang hendak berangkat yang tidak punya uang. Itu Mat Longgu. Terus kemudian diantaranya juga Mat Longgu sering mengatakan apabila kata Mat Longgu itu ada habaib ataupun ada ulama yang terancam, panggil Mat Longgu. Mat Longgu siap tak korbankan, apalagi cuma sekedar risiko yang lain, nyawa pun akan kami korbankan, kata Mat Longgu. Itu Mat Longgu. Dan ternyata ketulusan Mat Longgu tersebut, inilah jawabannya. Siapa yang tidak kaget melihat meninggalnya Mat Longgu, ternyata ditutup usianya Mat Longgu dalam kondisi tersenyum. Dan itu adalah
apa namanya perlu kita contoh lah sebagaimana perjuangan riwayat hidupnya Mat Longgu. Mat Longgu telah sukses, ditutup usianya tertutup dengan kondisi tersenyum. Bajingan lu, awal mula tukang bela na bereng-bereng mungkar, ketika balik badan menjadi pembela Habib dan ulama ngeplong, dan mungkin ngeplong itu yang diterima oleh Allah. Amin, amin. Dan Mat Longgu mengatakan, ya apa kau kepikiran? Kapiagina setiap bela arukura, bela ulama, bela habaib, bela Islam. Kau kapiagina. Kenapa sebab tang Roma? Kau tak kira pikiran Roma, tang Roma ni kini dan Mat Longgu. Pikiran anak lah rajin lemah laki. Daripada saya makan. Itu setiap kapiagina. Jadi kita semangat yang seperti itu perlu ditanamkan di jiwa kita, dan ketulusan yang dimiliki Mat Longgu juga menjadi contoh bagaimana kita mengasah diri agar senantiasa tulus dan ikhlas dalam berjuang di la kalimatillah. Takbir. Semangat selalu buat teman-teman. Siap? Siap. Dan terima kasih atas kunjungannya. Sekali lagi terima kasih. Dan Mat Longgu itu, Pak, mak boleh siang tengah malam tapi kabar lo perjuangan, Pak. Mak boleh kalau kunca-ocan harus ada risiko seperti ini. Hatanya ben harus melayang Mat Longgu itu orang kawan. Jadi itu video-video seberedar itu video Mat Longgu itu ketika mengadakan pembelaan habaib, pembelaan ulama, itu memang adanya seperti itu. Itu badan sudah Mat Longgu. Dan kita doakan semoga beliau di alam kubur sana dan nanti di surganya Allah. Amin. Pangkat yang tinggi bersama para pejuang. Amin. Berkumpul bersama Rasulullah SAW. Dan kita nanti pun bisa berkumpul dengan dia. Amin. Terima kasih. Langkong dan sudah jadi teman-teman, dan tetap semangat berjuang. Siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Langkong oke atas ibunya. Siap. Oke. Langkong teman-teman.